Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat datang di sekolah minggu GKT Blimbing. Kak Nita bersuka cita sekali bisa menjumpai adik-adik semua yang ada di rumah, walaupun kita bersama masih sekolah minggu secara online. Dan kita belum bisa berjumpa lagi seperti dulu ya, di gereja untuk bisa beribadah bersama. Tapi Kak Nita yakin dan percaya itu tidak mengurangi sukacita adik-adik dan juga Kak Nita untuk kita mau tetap memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita masih tetap bersyukur kalau kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama walaupun secara online. Nah, adik-adik, Kak Nita mau tanya nih, kalau hari Minggu gini biasanya apa yang adik-adik lakukan ya? Apakah adik-adik tidur bermalas-malasan gitu ya, tidur sampai siang karena hari ini libur nggak sekolah gitu? Atau mungkin adik-adik malah sibuk main game gitu ya, jadi di depan gadget atau di depan game kita seharian gitu, mungkin main terus. Apakah itu yang dilakukan? Atau adik-adik main bersama teman-teman nih di taman atau main bareng teman yang sampai lupa waktu gitu ya. Jadi adik-adik sibuk sendiri atau sibuk bersama teman-teman adik-adik. Tapi Kak Nita yakin dan percaya kalau adik-adik tidak seperti itu. Tapi saat hari Minggu, adik-adik segera bergegas untuk bersiap-siap nih, mau ibadah ya adik-adik ya. Kita mau datang ke rumah Tuhan, kita mau beribadah bersama. Jadi adik-adik bangun cepat-cepat, siap-siap. Adik-adik pagi-pagi sudah siap untuk beribadah. Karena apa? Tuhan sudah berfirman dan memberikan perintah kepada setiap kita. Untuk apa adik-adik? Untuk mengingat dan mengkuduskan hari Sabat. Jadi kita diingatkan oleh Tuhan atau diperintahkan oleh Tuhan untuk kita datang ke gereja dan beribadah. Kalau Kak Nita datang ke gereja di ibadah umum, adik-adik di sekolah minggu. Jadi adik-adik bisa datang ke sekolah minggu untuk apa? Belajar firman Tuhan seperti yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Dan juga untuk memuji nama Tuhan. Kita bisa bersama memuji Tuhan, mengagungkan namanya atas segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada adik-adik dan juga Kak Nita. Nah, pada pagi hari ini Kak Nita mengajak adik-adik semua untuk bersuka cita ya. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau naikkan satu pujian, kalau aku ini anak sekolah minggu yang sehat dan kuat karena Yesus selalu memberi sukacita di dalam kehidupan kita. Ayo kita naikkan pujian ini bersama-sama sambil gerakan ya. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati, sukacita abadi. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus. Berdoa senantiasa. Cinta pada sesama. Damai sejahtera
kita bersama mau tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Kita mau serahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa melindungi dan menyertai kami di sepanjang hari dan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan perlindungan di tengah-tengah situasi seperti saat ini. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, memohonkan untuk Tuhan juga memberkati setiap kami hari ini. Kami yang datang beribadah kepada-Mu, Tuhan tolong untuk kami bisa mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan kami sudah berdoa pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita bersama akan siapkan hati. Kita mau menyiapkan diri kita untuk kita bersama belajar tentang firman Tuhan. Dan kita akan buka lebar-lebar telinga kita. Kita mau siapkan dengan sungguh supaya kita bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau naikkan satu pujian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Yuk kita angkat pujian ini sama-sama. Adik-adik boleh pakai gerakan dan berdiri. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Hey, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Hey, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bersyukur ya minggu ini kita kembali ketemu di dalam sekolah minggu kita. Dan kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari lo ajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami saat ini mau belajar firman Tuhan. Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan sertai tolong kami, supaya kami mengerti firman Tuhan dengan baik dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik semuanya, di pagi hari ini Lose mau melanjutkan cerita tentang 10 perintah Allah. Nah, adik-adik masih mengingat enggak 10 perintah Allah? Sudah sampai bagian atau perintah keberapa minggu ini? Masih ingat enggak? Nah, adik-adik, 10 perintah Allah ini sudah kita bahas 3 perintah yang pertama.
Perintah nomor 1 dan perintah nomor 2 sudah disampaikan oleh Lause Ruth beberapa waktu yang lalu. Dan perintah nomor 3 juga sudah disampaikan oleh Lause Yurike. Sehingga di minggu ini adik-adik semuanya, Lause akan menyampaikan tentang perintah yang keempat. Mari adik-adik bersama-sama kita buka firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-8. Mari kita sama-sama dengarkan firman Tuhan. Keluaran 20 ayat yang ke-8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Adik-adik yang terkasih, Lause mengulang kembali bahwa 10 perintah Allah ini diterima oleh Nabi Musa, yaitu Nabi Musa yang memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Dan saat itu Tuhan berfirman kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa naik ke sebuah gunung yang bernama Gunung Sinai. Jadi adik-adik, Nabi Musa naik ke atas Gunung Sinai bukan untuk jalan-jalan atau rekreasi, tetapi di atas gunung itu Nabi Musa menerima 10 perintah atau 10 hukum dari Tuhan. Lalu saya mau mengingatkan adik-adik bahwa 10 perintah ini dapat kita sama-sama lihat ya dan baca. 10 perintah ini dapat dibagi menjadi 2 bagian besar adik-adik. Perintah yang pertama sampai ke-4 mengatur hubungan manusia dengan Allah. Kalau adik-adik mengingat, mulai perintah yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku. Perintah yang kedua, jangan membuat patung. Perintah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dan hari ini perintah yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah adik-adik semuanya, perintah nomor 1 sampai dengan keempat ini mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Sedangkan perintah selanjutnya nomor 5 sampai dengan ke-10 itu mengatur hubungan antar manusia. Karena kalau kita baca mulai perintah nomor 5, ini hubungannya adalah di dalam kehidupan manusia. Hormati ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu. Sehingga adik-adik saat hari ini kita memasuki perintah yang keempat, maka perintah keempat ini adalah perintah terakhir di bagian yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Karena tadi perintah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan adalah perintah nomor 1 sampai dengan ke-4. Jadi ini adalah perintah terakhir ya adik-adik ya di bagian yang mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Tadi Lause sudah bacakan dan adik-adik mungkin juga sudah membaca ya di Alkitabnya masing-masing. Perintah keempat ini berbunyi, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Adik-adik, ada yang tahu apa itu artinya hari Sabat? Hari Sabat adik-adik itu artinya hari perhentian atau hari istirahat. Hari perhentian atau hari istirahat yang diberikan oleh Allah kepada kita supaya kita dapat menggunakannya untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi adik-adik, hari Sabat ini hari yang diberikan oleh Tuhan supaya kita ini bisa beribadah kepada Tuhan. Dan hari Sabat kita peringati pada hari Minggu. Sesuai dengan namanya sekolah minggu adik-adik ya. Sekolah minggu diadakan pada hari Minggu untuk kalian bisa beribadah, untuk kalian bisa ke gereja, untuk kalian bisa memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, yaitu di hari Minggu. Nah adik-adik, pada hari Minggu kita beribadah kepada Tuhan dengan pergi ke gereja atau mengikuti sekolah minggu.
Walaupun sekarang di masa pandemi ini, sementara adik-adik tidak berkumpul di gereja ya, tetapi adik-adik tetap beribadah, tetap mengikuti sekolah minggu dari rumah masing-masing. Tujuannya apa adik-adik? Supaya melalui kegiatan sekolah minggu, melalui kita beribadah, melalui kita memuji Tuhan dan mendengar cerita firman Tuhan, tujuannya supaya iman kita ini dapat bertumbuh. Jadi adik-adik, perintah ini mengingatkan kita, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Dengan kata lain, jangan lupa adik-adik, jangan lupa untuk pergi ke gereja, atau jangan lupa untuk mengikuti sekolah minggu, supaya iman kita bertumbuh. Adik-adik, ada yang menarik dari perintah yang keempat ini. Kalau adik-adik memperhatikan, perintah keempat ini satu-satunya perintah dari 10 perintah Allah yang dimulai dengan kata-kata ingatlah. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kenapa adik-adik? Kata ingatlah berarti mau mengingatkan sesuatu ya adik-adik ya. Ada sesuatu yang mau diingatkan, makanya Tuhan kasih perintah ingatlah. Karena perintah ini berarti sesuatu yang harus diingat terus-menerus. Karena adik-adik, karena perintah ini juga sangat mudah dilupakan. Disuruh mengingat kadang orang jadi lupa adik-adik ya. Jadi Tuhan memberi perintah, ingatlah supaya kita selalu ingat bahwa hari Minggu adalah hari untuk beribadah, hari untuk kita mengikuti sekolah minggu. Mungkin dari adik-adik ada yang sering lupa ya, misalnya di hari Sabtunya tidurnya terlalu malam, mungkin menonton televisi, mungkin main game dan sebagainya ya. Akhirnya di hari Minggu pagi-pagi tidak bisa bangun adik-adik ya, terlalu ngantuk. Aduh, masih ngantuk, dibangunkan orang tua seperti itu ya. Akhirnya adik-adik bangunnya kesiangan, bolos deh ke gerejanya ya, tidak bisa ikut sekolah minggu. Atau contoh lain adik-adik, di hari Minggu adik-adik sudah siap-siap mau bangun pagi, ternyata diajak sama teman-temannya ya untuk bermain atau berrekreasi. Akhirnya adik-adik jadi bolos lagi ke gereja, tidak datang lagi ke gereja. Karena apa? Lebih tertarik bermain dan rekreasi dengan teman-temannya. Jadi adik-adik, makanya perintah ini mengingatkan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kita harus ingat, kita harus menguduskan, menyediakan waktu khusus untuk kita ini beribadah kepada Tuhan. Jadi adik-adik, perintah Allah yang keempat ini mengajak kita semua supaya kita ini selalu ingat, selalu bersemangat untuk ke gereja, untuk ikut sekolah minggu. Mari adik-adik, dosa mengajak adik-adik semua senang, suka, dan semangat untuk datang ke gereja, untuk sekolah minggu. Nah, kalau di masa pandemi ini bukan datang ke gerejanya ya, tetapi mengikuti sekolah minggu secara rutin. Kalau setahu kadang di minggu pagi ada yang mungkin masih ngantuk ya di rumah. Apalagi sekarang secara online ya, kalian bisa lihat di HP melalui YouTube dan sebagainya. Kadang males-malesan ya, masih ngantuk, nanti aja sekolah minggunya siang atau sore atau malam. Padahal dulu kalau kita masih berkumpul di gereja, sekolah minggunya jam 8 pagi adik-adik. Nah, jadi dosa mengingatkan ya, ayo lebih semangat, tetap mengikuti sekolah minggu di pagi hari. Jangan tidur malam-malam kalau hari Sabtu. Dan bangunnya di hari Minggu tetap diusahakan sebelum jam 8 ya, supaya bisa ikut sekolah minggu di pagi hari. Karena nanti kalau mau ikut sekolah minggunya sudah terlalu siang, terlalu sore, atau malam hari, malah lupa nanti adik-adik ya.
Makanya perintah Allah keempat ini selalu mengingatkannya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, adik-adik, di sini saya ajak kita menghafalkan ayat kita ini ya. Kenapa orang Kristen harus beribadah pada hari Minggu? Karena itu perintah Tuhan ya. Dan perintah ini kita jadikan ayat hafalan kita. Kita baca sama-sama ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Keluaran 20 ayat 8. Sekali lagi. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Keluaran 20 ayat yang ke-8. Nah, adik-adik, biarlah melalui firman Tuhan yang kita dengarkan, perintah Allah yang keempat pada hari ini membuat kita, mengingatkan kita untuk selalu bersemangat mengikuti sekolah minggu. Adik-adik, kita semua sudah mendengar firman Tuhan tentang perintah Allah yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Mari adik-adik, Lause mengajak kita semua selalu mengingat dan kita selalu punya semangat untuk beribadah kepada Tuhan dengan mengikuti sekolah minggu kita masing-masing. Mari adik-adik, kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, di hari ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan tentang perintah Allah keempat. Kami diingatkan untuk selalu setia, semangat, dan mengingat beribadah kepada Tuhan di setiap hari Minggu yang kami lalui. Tuhan berikan semangat kepada setiap kami mengikuti sekolah minggu kami dengan rajin, dengan tekun, dan dengan setia. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik merdeka. Wah, adik-adik senang ya rasanya pada hari Selasa kemarin tanggal 17 Agustus tahun 2021 yang lalu, kita semua warga Indonesia boleh memperingati hari kemerdekaan. Adik-adik tahu kita memperingati hari kemerdekaan yang keberapa? Ya, yang ke-76 tahun. Merdeka itu berarti kita sudah bebas. Bebas dari apa? Bebas dari penjajahan. Dulu sebelum ada merdeka, negara kita ini dijajah oleh negara-negara lain. Sehingga orang-orang zaman dulu hidupnya itu susah. Para penjajah waktu itu suka berbuat sesuka mereka kepada orang-orang Indonesia. Tetapi bersyukur adik-adik, ada para pahlawan, yaitu orang-orang yang berjuang keras melawan para penjajah. Sehingga para penjajah dari negara lain itu akhirnya boleh keluar atau pergi dari negara kita Indonesia. Nah, tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, negara kita Indonesia dinyatakan telah merdeka. Nah, untuk itu adik-adik kita bersyukur karena kita tidak lagi merasakan kesulitan yang dirasakan oleh orang-orang pada zaman dulu ketika mereka dijajah. Nah, untuk itu pada saat ini, karena kita masih dalam suasana peringatan Hari Kemerdekaan, kakak mau ajak kita untuk menyanyi satu lagu kebangsaan, yaitu lagu Hari Merdeka. Nah, untuk itu kakak mau ajak semua kita untuk berdiri. Mari kita nyanyikan dengan penuh semangat lagu ini. Merdeka,
ini ya. Like dan share juga ke media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi kolom komentar, usulan atau saran juga ya. Terima kasih. Oke adik-adik, demikianlah untuk ibadah kita pada hari ini. Kakak dan juga guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik dan juga guru sekolah minggu yang berulang tahun pada bulan Agustus. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati dan menyertai adik-adik dan juga guru-guru sekolah minggu yang berulang tahun. Nah adik-adik, pada saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari sebelum kita mengakhirinya, kakak mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan serta kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Pada hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini kami boleh memuji nama Tuhan, kami juga boleh belajar firman Tuhan. Kami diingatkan untuk senantiasa menguduskan atau mengingat akan hari yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, yaitu hari Sabat, yaitu atau hari Minggu, di mana kami boleh bersama beribadah seperti pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah Tuhan tolong setiap kami supaya kami boleh tetap semangat, rajin untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk setiap kegiatan kami di sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan juga tolong dan sertai setiap kami. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.